Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda bertemu lagi dengan Ibu Miftanola dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah. Ananda, untuk materi kali ini kita masuk pada materi baru, yaitu tentang teks puisi. Nah, sebelum kita masuk pada teks puisi, Ibu ingin bertanya, apakah Ananda pernah menulis puisi atau membaca puisi? Ibu yakin Ananda pernah menulis atau membaca puisi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang terkadang seringkali meluapkan perasaannya baik secara lisan maupun secara tulisan. Bagaimanakah cara mengungkapkan perasaan ke dalam puisi? Cara mengungkapkan perasaan melalui puisi dapat diawali dengan mempelajari dan membaca puisi. Nah, sebelum Bu menjelaskan tentang apa-apa itu puisi, nah, sekarang kita pelajari apa itu puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Tuhan yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Nah, Ananda, puisi juga memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, satu, mengandung bahasa yang diatur dan dirapikan sebaik-baiknya dalam irama dan bunyi. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Yang ketiga, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Dan yang keempat, dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Nah, sekarang kita masuk pada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi dua. Yang pertama yaitu unsur fisik. Nah, dari unsur fisik ini juga terbagi dari beberapa. Yang pertama ada diksi, yang kedua ada kata konkret, yang ketiga pengimajian, yang keempat majas, yang kelima rima, dan yang keenam tipografi. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu. Diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi harus setepat-tepatnya karena akan mempengaruhi imajinasi pembaca. Baiknya perbanyak menggunakan kata konotatif. Nah, silakan Anda perhatikan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Nah, di sini kita lihat kata-katanya sangat indah dan kata-katanya begitu rapi tertulis di sini dan memiliki rima yang sama. Contohnya, kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Nanti di akhir kata uu. Selanjutnya kata konkret. Kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembacanya. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, perasaan di pikiran pembaca. Oleh karena itu, kata konkret selalu berkaitan dengan pengimajian. Selanjutnya itu imaji atau citraan, yaitu susunan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dialami oleh penyair. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis imaji. Yang pertama yaitu imaji visual atau disebut dengan penglihatan. Pembaca seolah-olah melihat hal-hal yang digambar oleh penyaji. Yang kedua, imaji auditif, yaitu pendengaran. Pembaca seolah-olah mendengar suara seperti yang digambarkan penyair. Yang ketiga, imaji taktil atau perabaan, yaitu pembaca seolah-olah merasa akan sentuhan seperti yang digambarkan penyair. Yang keempat, imaji kinestik, yaitu gerak menimbulkan hal yang ditandai terkesan bergerak sehingga terlihat hidup dan dinamis.
Yang kelima, imaji olfaktori, yaitu penciuman. Pembaca seolah-olah mencium bau yang digambarkan oleh penyair. Dan yang terakhir, imaji gustatori, itu pengecapan seolah-olah dapat merasakan apa yang disampaikan oleh penyair. Silakan Anda lihat puisi Doa karya Amir Hamzah. Di sini Ibu sudah menandai dengan dengan tulisan merah. Contohnya saja, senja samar sepoi. Sepoi itu kan seperti angin sepoi-sepoi, berarti itu termasuk majas perabaan. Lalu panas terik, panas berarti kita merasakan panas, berarti itu juga termasuk dengan majas perabaan. Silakan dilihat, mengembus lemah, menyejuk badan, itu juga termasuk majas perabaan. Menyirak kelopak, kalau menyirak kelopak berarti itu termasuk majas penglihatan atau visual. Selanjutnya, rima merupakan pengulangan bunyi agar puisi lebih menarik bentuk dibaca. Bisa dikatakan rima adalah persamaan bunyi di akhir kata setiap barisnya, seperti puisi Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Berarti di belakang barisnya sama, persamaan bunyinya sama ya, yaitu diakhiri dengan uu. Selanjutnya ada majas. Ada majas personifikasi, yaitu membandingkan benda-benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tabah dari hujan, jadi seolah hujan ini memiliki sifat tabah ya. Yang ada memiliki sifat tabah itu manusia. Lalu ada majas hiperbola, pernyataan berlebihan dari kenyataannya. Contoh, air matanya memenuhi sungai, suaranya menggelegar membelah angkasa. Coba kita pikir mana ada air mata bisa memenuhi sungai, atau mana ada suara yang bisa menggelegar membelah angkasa. Berarti itu hiperbola ya, berlebih-lebihan. Selanjutnya majas metafora, yaitu perbandingan analogis. Contoh, dialah anak emas di rumahnya, lalu laki-laki itu adalah tulang punggung keluarganya. Selanjutnya tipografi, seni perwajahan yang membedakan puisi dengan karya sastra lainnya. Puisi tersusun atas kata-kata yang berbentuk larik-larik. Larik-larik itu tersusun ke bawah dan terikat dalam bait-bait. Bentuk tipografi pun sekarang ada bermacam-macam karena tergantung perkembangan zamannya. Lalu kita masuk pada unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok persoalan yang diungkapkan penyair. Contoh, kehidupan sehari-hari, perjuangan, ketuhanan, lingkungan hidup, persahabatan, dan lain-lain. Lalu ada perasaan. Puisi mewakili perasaan penyair. Contohnya, kerinduan, kegelisahan, puji kepada Tuhan. Ketiga, nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair kepada pembaca puisi. Apakah menggurui, menasihati, mengejek, menyindir. Nada dan suasana saling berhubungan. Kalau puisinya sedih, berarti suasana nada kita kecil, atau suasana kita membuat suasana jadi sedih. Tapi kalau puisinya semangat, tentang contohnya puisi tentang kemerdekaan, berarti nada kita harus tinggi. Jadi semuanya tergantung apa puisi yang akan kita baca. Lalu terakhir amanat, pesan atau nilai didik yang disampaikan penyair melalui puisi. Amanat dapat diperoleh setelah membaca keseluruhan. Nah, Ananda, untuk majas tadi yang kita pelajari, majas tadi itu ibu menjelaskannya secara garis besar saja. Silakan Ananda baca di LKS, itu ada macam-macam majas.
Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Silakan Ananda baca di LKS untuk lebih rincinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.